Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Para hadirin dan hadirat, para mahasiswa, mahasiswi, mahasantri, alhamdulillahirabbil alamin, pada malam hari ini kita bisa bermuajah untuk melaksanakan salah satu rutinitas kita, yaitu kajian tafsir di Hay'ah Tahfidz Al-Quran di Lailatul Jumu'ah, yaitu pada Kamis malam Jumat. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan ini senantiasa mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan menjadi wasilah turunnya rahmat Allah kepada kita, pada keluarga kita, dan juga mudah-mudahan majelis ilmu ini ditakdir oleh Allah menjadi majelis ilmu yang nafi'an mubarakan fid dini wad dunya wal akhirah, ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa ala ma nawainah wa ala ma nawahu as-salafus salih, thumma ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin was sahabati wat tabi'in wal ulama'il 'amilin wal musannifin wa a'immatil mujtahidin wal qurra'i wal mufassirin, wa nakhussu ila Abil Fida ibn Katsir wa jami'il mufassirin wa ila silsilati masyayikhina fi ta'limina wa ta'allumina wa nafa'ana bihim wa bi'ulumihim fid dharain amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Tenang saja. Untung pakai botol plastik ya. Kalau pakai beling tadi kopi atau jahe gitu wis gak karu-karuan, tambah ngepele sing angel iki. Ngene iki lek mami opo ngene kan ngaji mbek kecapan nih. Bismillahirrahmanirrahim. Kajian tafsir kita pada episode kali ini, tadi saya di WA oleh bagian penanggung jawab di Munakosyah itu, kajian tafsirnya apa Ustaz? Saya kadang-kadang itu bingung, nanti bahas surat-surat pendek dulu sudah dibahas oleh Ustadz Yahya, cuman mungkin pesertanya beda ya. Lalu kemudian saya bertekad untuk mengambil beberapa ayat di dalam surah Al-Baqarah. Ini tentunya dengan beberapa alasan. Insya Allah kita akan mengkaji tafsir surah Al-Baqarah ayat 30, dimulai dari ayat wa il qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah al-ayah sampai pada ayat 39. Tapi saya tidak yakin ini bisa selesai dalam satu pertemuan, karena satu ayat atau dua ayat saja kita bisa membutuhkan waktu bisa 1 jam lebih. Karena tidak hanya terjemah, tapi yang kita kaji adalah dari sisi tafsirnya. Yang mana tafsir itu kalau kita lihat di dalam ayat Al-Quran itu hanya disebut satu kali di dalam surah Al-Furqan ayat 33. Wala ya'tunaka bimatsalin illa ji'naka bil haqqi wa ahsana tafsira. Para ulama itu mendefinisikan tafsir itu adalah al-bayan. Imam Ahmad As-Sawi yang menulis Hasyiyah Tafsir Al-Jalalain, ya, Hasyiyah As-Sawi itu beliau memberikan definisi tafsir itu adalah bayanu ma'anil Qur'an wastikhraju ahkamihi wa hikamihi ala hasbi at-taqah al-basyariyah. Ini kata beliau Imam As-Sawi. Jadi tafsir itu adalah menjelaskan makna-makna Al-Quran
dan juga mengeluarkan kandungan hukum yang terkandung di dalamnya beserta hikmah-hikmahnya sesuai dengan kadar kemampuan manusiawi, al-basyariyah, sisi manusiawi. Karena sekali lagi tafsir itu adalah tafsir. Tafsir itu bukan Al-Quran, tapi tafsir itu tadi itu bayanu ma'anil Quran. Sehingga seorang mufassir itu tidak bisa mengklaim bahwa penafsirannya ini adalah yang paling benar. Kalau dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena al-mufassir al-awwal adalah Rasulullah. Karena Rasulullah itu bersifat mufassir mubayyin, kan begitu. Nah, ini sekilas. Mungkin sudah banyak di antara panjenengan yang sudah tahu, apalagi yang jurusannya prodinya IAT. Ini sudah ngelontok lah kalau bicara mengenai tafsir wa ulumu. Kenapa kok saya memilih rangkaian ayat ini? Karena kita ini berada di dunia akademis. Ayat ini secara kontekstual itu cocok dengan kondisi kita yang sedang menuntut ilmu di perguruan tinggi, lalu memerankan peran sebagai khalifah, yang ini modalnya tidak lain adalah ilmu. Nah, nanti akan kita kaji. Ayat ini termasuk rangkaian dalam surah Al-Baqarah. Suratul Baqarah itu surat yang paling panjang yang ada di dalam Al-Quran. Durasi turunnya surat Al-Baqarah, kan kalau kita bicara mengenai tartibun nuzul, itu kan tidak urut seperti hari ini kita lihat dalam tartibul mushaf, kan tidak urut. Nah, surah Al-Baqarah itu termasuk surah yang lengkap, termasuk dari sisi kisahnya, dan juga ada hukum-hukum yang terkandung di dalamnya. Karena Al-Baqarah itu sudah turun pada periode Madinah, dia masuk kategori Madaniyah. 2/3 isi dari Al-Quran secara umum itu adalah kisah, cerita umat terdahulu, kan begitu. Sepertiganya itu sisanya, yang di dalam sepertiga itu termasuk di dalamnya ada ayat-ayat ahkam. Jadi kalau yang semester 1 yang taklimnya kelas tafsir, taklim Al-Quran, lalu belajar Rawa'iul Bayan ya tentang tafsir ahkam itu. Jadi ayat-ayat ahkam itu menurut Ibnu Arabi itu tidak lebih dari 150 ayat. Kalau mau dirinci lagi itu tidak lebih dari 450 ayat. Padahal jumlah ayat Al-Quran ada 6.000 lebih. Anak hatiki, gus-gus hatiki dan nining ini jangan lalu mengatakan ayat Quran berapa? 6666. Ternyata 6.666 ayat itu belum ditemukan referensi yang bisa dipertanggungjawabkan. Kalau 6.000 lebih iya, kalau 6.000 kurang tidak ada. Ada 6.100 sekian, ada 6.200 sekian. Kenapa kok bisa beda? Nanti ada ilmunya, namanya ilmu adil ayat, ilmu perhitungan ayat. Nanti pada qiraat sudah hitungannya ayatnya beda. Ada yang menghitung nun 1 ayat, wal qalami wa ma yasturun. Kalau kita kan nun belum 1 ayat, baru wal qalami wa ma yasturun ayat pertama. Tapi kalau Yasin ayat 1 ayat. Ada yang alif lam mim belum 1 ayat. Kalau kita alif lam mim sudah masuk hitungan ayat. Belum lagi yang memasukkan bismillah di ayat yang pertama kecuali surah At-Taubah. Nah, ini nanti ada ilmunya tersendiri. Oke. Jadi surat Al-Baqarah itu, ini saya bicara secara umum, itu kalau dalam terjemahan dulu sebelum mengalami revisi. Ini Quran yang saya bawa ini edisi terjemahan, edisi penyempurnaan, diterbitkan oleh Lajnah Pentasihan Mushaf Badan Litbang. Ini tahun 2019. Ini sudah direvisi. Dulu Al-Baqarah itu kalau sampai lihat di terjemahan yang lama itu sapi betina. Sekarang maknanya hanya sapi atau seekor sapi.
Karena tak marbuto di situ tidak menunjukkan kebetinaan sebuah hewan, tapi menunjukkan seekor. Karena kan bicara mengenai seekor sapi dalam kasus ketika terjadi pembunuhan di Bani Israel itu, lalu siapa nyari pembunuhnya? Lalu Nabi Musa ini mendapatkan tuntunan, mendapatkan wahyu yang harus disampaikan kepada Bani Israel untuk mereka mencari seekor sapi untuk disembelih itu. Lalu mereka mencari alasan kan, qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana ma launuha. Kalau kita bicara Al-Baqarah, ini secara umum strukturnya dulu nggih. Kan urutan dalam tartibul mushaf itu urutan pertama ini adalah suratul Fatihah. Suratul Fatihah itu turunnya tidak pertama dalam tartibun nuzul, tapi dia ditempatkan di awal karena memang kandungannya ini mencakup secara global isi kandungan Al-Quran. Makanya dia disebut dengan Ummul Kitab, Hunna Ummul Kitab, termasuk itu. Dia juga disebut walaqad atainaka sab'am minal mathani wal Qur'anal azim. Jadi Ummul Quran, Ummul Kitab ini induknya. Nah, nanti rinciannya ketika menafsirkan, ketika belajar tentang mengkaji tafsir surah Al-Fatihah. Di ayat ke-7, setelah ayat ke-6, Allah mengajarkan kepada kita hambanya untuk memohon petunjuk, ihdinas siratal mustaqim. Lalu ayat terakhirnya, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ada dua kelompok besar, yang satu orang yang diberi nikmat, yang satu yang tidak diberi nikmat. Yang tidak diberi nikmat itu ada yang al-maghdub alaihim, dimurkai. Yang satunya sesat. Di Al-Baqarah 5 ayat pertama ini bicara mengenai ciri-ciri orang bertakwa. Ciri-ciri orang bertakwa itu tersebar di banyak ayat, tapi dalam surah awal Al-Baqarah 1 sampai 5 ya. Ini mulai hudan lil muttaqin ayat 3 sampai 5. Ini bicara ciri-ciri orang muttaqin dalam sisi ini. Ini yang fundamental, mendasar. Orang muttaqin itu tidak lain adalah an'amta alaihim, karena dalam penjelasannya kan tafsir itu kalau bil ma'thur tingkatan yang paling tinggi adalah at-tafsir Al-Qur'an, tafsirul Qur'an bil Qur'an. Jadi ayat ini ternyata dijelaskan di ayat yang lain. Level keduanya adalah tafsirul Quran bi as-sunnah atau hadis. Rasulullah memberi penjelasan karena Rasulullah bertugas sebagai penjelas. Nanti muncul nanti bawahnya lagi ada tafsir sahabat, qaulus sahabi. Kenapa? Karena sahabat itu yang menangi Rasulullah. Makanya tafsir-tafsir bil ma'thur itu mengutip riwayat disandarkan pada tabi'in, karena tabi'in ini belajar ke sahabat. Ada yang ini ungkapannya Ibnu Mas'ud meriwayatkan begini dari Rasulullah. Di antaranya ini yang saya bawa tafsir Al-Qur'anil Azim atau yang dikenal dengan tafsir Ibnu Katsir karena ditulis oleh Al-Imam Al-Hafidh Imaduddin Abul Fida Ismail Ibnu Katsir. Jadi ini tafsir kategori bil ma'thur. Oke. Jadi banyak mengutip riwayat. Nanti saya baca ini sekilas, tapi nanti kita kupas lebih dalam lagi dari sisi lughahnya dan lain sebagainya. Ini belum masuk ya, ini masih pengantar ini. Jadi 5 ayat pertama ini menjelaskan karena siratal ladzina an'amta alaihim itu kan dijelaskan dalam surah An-Nisa. Wa may yuti'illaha war rasul faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-sholihin. 4 golongan ini pasti orang-orang muttaqin, tapi levelnya kan ada level para nabi. Ini ketakwaannya level tingkat tinggi. Kan begitu. Lalu level as-siddiqin, level syuhada, level sholihin. Ini penjelasan dari siratal ladzina an'amta alaihim. Munasabahnya, keterkaitannya antara suratul Fatihah dengan Al-Baqarah, maka di ayat pertama dirinci. Kilo orang muttaqin yang mereka mendapatkan anugerah nikmat dari Allah. Alladzina yu'minuna bil ghaib dan seterusnya. Lalu yang kedua, tidak banyak
hanya ada 2 ayat yang menjelaskan tentang orang kafir. Kan mukmin lawannya kafir. Mukmin orang yang sudah punya kualitas iman, maka level prestasinya dia disebut muttaqin. Kan begitu. Amanu amilus solihat itu level prestasi yang namanya takwa itu. Yang kedua, kan tadi ada 2 kelompok besar, ghairil maghdubi alaihim, al maghdub alaihim waladhdallin. Dijelaskan ini ada orang tipologinya namanya orang kafir yang dia mengingkari. Nanti tinggal pembagian kafir itu lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin. Kafir itu ada yang kafir min ahlil kitab, al yahud wan nasara. Ada kafir itu yang musyrikin, penyembah berhala, paganisme. Kan begitu. Jelaskan. Ini antara yang mukmin, yang muttaqin dengan yang kafir. Ini jelas. Hitam, satunya putih, yang muttaqin, satunya hitam, jelas. Pemetaannya gampang. Lah ini ada orang yang abu-abu ini. Tahu abu-abu? Masih SMA. Karena seragamnya abu-abu, masih aliyah ini. Yukhadi'una Allah wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Nifak, orangnya munafik. Dulu orang munafik itu munculnya ketika periode Madinah. Tepat karena memang surah Al-Baqarah ini turunnya Madaniyah. Ketika masih periode Makkiyah itu belum muncul orang-orang munafik. Karena ketika itu masih menguatkan dari sisi akidah. Makanya ayat-ayat Makkiyah yang turun itu bicara mengenai soal hari akhir, kiamat, seperti ini dan seterusnya. Ini mengokohkan akidah. Ketika di Madinah sudah mulai pengikutnya banyak, lalu Islam sudah mulai kuat, maka termasuk di situ mulai ada orang munafik yang dipelopori oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Wah, nanti kalau menafsirkan terkait dengan la takum fihi abada, termasuk yang di akhir juz 10 itu apa ya, Tirek? Wala tusalli ala ahadim minhum mata abada wala takum ala qabri. Itu kan kaitannya dengan Abdullah bin Ubay bin Salul ini. Munafik ini. Munafik itu banyak rinciannya. Ciri-cirinya iki lho. Dielingno mereka itu melakukan tipu daya. Tinggal nanti pembagiannya, ada yang nifak i'tiqadi. Itu zaman dulu banyak yang nifak i'tiqadi. Kalau sekarang ini banyak orang-orang munafik yang nifak amali. Jadi munafik dalam amaliyahnya, tapi imannya beneran, cuman amaliyahnya masih mengandung kemunafikan. Makanya ayatul munafiki salatun, kan begitu. Kalau dipercaya dia khianat, kalau janji dia satu lagi apa? Berbicara dia berdusta. Itu ciri-cirinya. Kalau orang muslim ada yang begitu, berarti dia nifak, tapi nifak kategori amali, tidak i'tiqadi. Karena levelnya yang paling parah itu yang i'tiqadi. Oke. Setelah bicara mengenai orang-orang munafik, sampai digambarkan orang munafik itu menutup telinganya, kan begitu. Mathaluhum kamathalil ladzi istawqada nar dan seterusnya itu. Lalu kemudian ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dijelaskan secara umum kewajiban bagi sekalian manusia untuk menyembah kepada Allah, termasuk tantangan terhadap Al-Qur'an. Ya wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratim mim mithli. Mim mithli di sini ini sebenarnya urutan ini kalau bicara mengenai tantangan Al-Qur'an terhadap orang yang ingkar, ini urutan yang terakhir ini. Karena pertama itu urutannya kan suruh bikin yang seperti Quran. Tidak bisa dikurangi 10 surat saja, bi asyri suwarim mithlihi muftariyat wad'u man istata'tum. Tidak bisa 10 surat, 1 surat saja, tapi faktu bi suratim mithlihi. Itu di juz 11. Juz 1 Al-Baqarah, faktu bi suratin ada minnya. Min itu hanya sebagian, pokoknya mirip-mirip titik, gak mirip, gak persis banget, enggak. Ternyata enggak bisa. Padahal sudah diperintah wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Sampai kemudian bicara mengenai surga,
Lalu kemudian bicara mengenai perumpamaan. Innallaha la yastahyi. Nah, setelah ini beres, Allah Subhanahu wa taala mengajak kita semua, mengajak umat Rasulullah. Karena yang disapa oleh Rasulullah itu secara umum termasuk orang-orang kafir di Madinah, di Mekah, itu namanya sasaran dakwah, makanya namanya ummatud dakwah. Kalau yang kemudian menyambut masuk Islam, maka dia namanya ummatul ijabah. Itu bedanya. Nah, diingatkan dulu awal penciptaan manusia termasuk penugasan di muka bumi ini. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ini akan kita bahas. Ini kalau kita kupas strukturnya ini dawa nanti, sak jam nanti ngupas struktur itu gak mari-mari. Jadi indah sekali memang. Nanti baru setelah bicara mengenai Nabi Adam, lalu khalifah, lalu termasuk hal-hal yang terjadi, termasuk iblis dan lain sebagainya, baru Allah menceritakan tentang Nabi Musa ketika menghadapi Bani Israel, termasuk anugerah atau nikmat yang sudah diberikan kepada Bani Israel. Nah, ini kita harus bisa mengambil ibrah. Makanya di sini ada kisah Musa, karena Nabi Musa itu adalah Nabi yang diutus kepada kaum bangsa Bani Israel yang diberikan kitab suci At-Taurah. Kan begitu. Nanti baru kemudian setelah beres urusan Bani Israel, diingatkan moyangnya Bani Israel. Nabi Ibrahim. Wa idzi batala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Sampai Nabi Ibrahim itu wa idz yarfa'u Ibrahimul qawaid. Nabi Ibrahim tidak hanya Ibrahim, tapi juga wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqub. Bagaimana Yaqub pesan kepada anak cucunya. Karena Yaqub itu Israel. Yaqub itu nama lainnya Israel. Maka Bani Israel secara genealogis itu adalah anak-anaknya Yaqub. Kalau sekarang Israel, negara Israel itu memang keturunannya dulu dari sana, tetapi sekarang ini mereka mendirikan satu state, nation, negara ya. Jadi harus dibedakan. Jadi ya Bani Israel di sini bukan Israelnya negara, ini Israel Bani yang anak-anaknya Yakub. Yakub itu punya 12 anak. Yang dari 12 ini beranak pinak menjadi suku-suku besar di kalangan Bani Israel. Wa qatta'na humutnatai asyrata asbatan umama. Oke, sekarang kita mulai masuk ke wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Saya bacakan dulu di dalam tafsir Ibnu Katsir. Yukhbiru ta'ala biimtanihi ala bani adama bitanwihihi bidzikrihim fil mala'il a'la qabla ijadihim. Faqala ta'ala wa idz qala rabbuka lil malaikati. Allah Subhanahu wa taala itu memberikan kabar, memberi informasi terkait anugerah yang luar biasa yang diberikan kepada Bani Adam. Bitanwihihi, dengan memuji Bani Adam itu dengan cara apa? Menyebut mereka, yaitu Bani Adam itu fil mala'il a'la, di hadapan malaikat. Qabla ijadihim, sebelum mereka ini ada, karena baru Adam saja, Bani Adam kan belum ada, yang ada baru Adam. Nah nanti baru kita lihat khalifah itu Adam atau Bani Adamnya, nanti kita lihat dalam penafsiran berikutnya. Dan ini Bani Adam itu sebelum muncul, ini baru ada Adamnya saja, kakek moyang kita, tapi Allah sudah apa istilahnya, memuji di hadapan para malaikat. Dawuh Allah, wa idz qala rabbuka. Ini kalau kita lihat dalam terjemahannya, wa idz, ingatlah. Karena idz itu kan dzaraf, dia kedudukannya mansub, tapi di situ ada kata-kata yang ditakdirkan, ai wadzkur. Ya, makanya di situ wadzkur idz, ingatlah ketika. Apa bedanya idz dengan idza? Kalau idz itu digunakan untuk masa yang sudah lewat. Ilingo lo yo, biyen, nah itu idz.
Maka kita diperintah untuk ingat sekaligus memetik ibrah, mengambil pelajaran. Tapi kalau idza itu sesuatu yang untuk zaman mustakbal, walaupun ketemunya dengan fi'il madhi. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah. Maka fi'lul madhi di situ punya makna tahaqqukul wuqu', kan begitu. Realisasi kejadian ini, tapi belum terjadi karena ada idza. Apabila kalian benar-benar hendak melaksanakan sholat tapi menunjukkan keseriusan, itu namanya tahaqqukul wuqu'. Wa idz qala rabbuka, ingatlah ketika Tuhanmu wahai Muhammad. Jadi kalau Gusti Allah itu dawuh kepada Kanjeng Nabi, maka Kanjeng Nabi itu kan Kanjeng Nabi itu kan sebagai Rasul punya sifat wajib namanya tabligh. Maka Kanjeng Nabi menyampaikan kepada umatnya, ilingo lho, ketika Tuhanmu mengatakan di hadapan para malaikat. Nah ini cerita nang umat gitu loh. Agar umat itu mengambil pelajaran. Makanya tadi 2/3 isi dari Al-Quran itu isinya kisah, agar kita mampu memetik pelajaran. Fa'tabiru ya ulil absar. Wa idh qala rabbuka lil malaikati. Kalau dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan begini, wadhkur ya Muhammad idh qala rabbuka lil malaikati waqsus ala qaumika dzalika. Ceritakan kepada kaummu hal tersebut. Haka Ibnu Jarir an ba'di ahli al-Arabiyyah wa huwa Abu Ubaidah annahu za'ama anna idha huna zaidatun. Ibnu Jarir At-Tabari itu meriwayatkan dari sebagian ahli bahasa Arab. Di antaranya ada namanya yaitu Abu Ubaidah. Abu Ubaidah itu annahu za'ama anna idha huna zaidatun. Idh di sini itu zaidah, sifatnya hanya tambahan. Wa anna takdiral kalam wa qala rabbuka. Jadi takdir kalamnya tuh idhnya ndak ada, langsung wa qala rabbuka. Tuhanmu pernah berkata kepada para malaikat. Tapi ternyata Ibnu Jarir walaupun menceritakan ini, waraddahu Ibnu Jarir, Imam Ibnu Jarir At-Tabari menolak pendapat ini. Ndak zaidah ini, karena id ini punya peran. Karena termasuk mengikuti bahwa apapun yang didawuhkan Allah dalam kalamnya itu pasti tidak ada yang sia-sia, tidak ada yang ihmal, tidak ada yang zaidah, pasti punya rahasia. Ya memang mufassirin begitu ya, ketika menafsirkan contohnya seperti la uqsimu bihadzal balad. Lanya apa ini? Ai uqsimu, saya bersumpah demi negeri ini. Lanya itu zaidah. Ada yang mengatakan lanya tidak zaidah tapi punya makna apa? Ya enggak, saya tidak bersumpah dengan negeri ini. Loh gimana? Ini sumpah apa enggak? Akhirnya muncul pendapat, sumpah itu kalau sudah levelnya tingkat tinggi maka enggak perlu lagi sumpah karena sudah beneran seriusnya. Contoh, ono arek mahasiswa wablek. Ini contoh loh ya. Mahasiswa itu kan katanya makhluk yang paling sibuk sedunia. Sampai-sampai ada yang tidak sempat kuliah karena saking sibuknya. Tidak sempat taklim karena saking sibuknya. Tidak sempat jamaah, ngono ki ono barang kadang, ya Allah. Saya itu pernah itu ya lewat di Putra. Kalau putri insya Allah rapi, karena putri itu mau ngelimput apa rek bahasa Indonesianya? Bolos itu rada angel. Karena pakai mukena itu kan warna putih, itu singitan di petang-petang ketok. Oh, iku sapa ya? Nah, lanang enggak, bajunya bebas mungkin. Ono gawe ireng. Wayahe wis di Masjid At-Tarbiyah sudah qomat, itu duduk-duduk di depannya apa itu? Uin Mart itu, ambil rokokan ya ono ngono iku. Mbek singitan di pojokan. Ning ngarepe idaru ya kadang-kadang ono. Sing penting metu tawa kamar, absene kaya-kaya wis jamaah, tapi gak jamaah. Tapi di sini tidak ada, itu di yang lain. Kalau yang aktif ikut ngaji ini insya Allah enggak. Karena yang begitu-begitu itu biasanya gandengannya biasanya ngaji ku males. Dijak ini. Sampeyan delok ya arek sing males-males ngono iku. Di majelis ini tidak ada, di majelis Lailatul Sholawat juga tidak ada. Kan sebenarnya malam Jumat ini kan malam yang spesial.
Artinya apa? Al-Jumu'ah itu adalah sayyidul ayyam. Nah itu dimulai ketika masuk waktu ghurubus syams, itu sudah Jumat kan? Makanya Rasulullah itu dawuh man qara'a suratal kahfi, satunya matanya lailatal jumu'ah, ada yang fi yaumil jumu'ah. Modo masih malam Jumat itu ya dina Jumat pisan. Jadi sampean bila ada di majelis ini, itu kan termasuk majelis-majelis yang insya Allah penuh keberkahan karena yang dikaji kalamullah. Majelis sholawat penuh barokah. Biasanya arek sing dablek-dablek ngono iku males, mesti golek alasan. Adanya di mana? Gampang Muhammad Turono. Jadi sampean-sampean ini tidak termasuk yang saya ceritakan, tapi ada oknum yang seperti itu. Loh iya kan? Ya mungkin kalau ada ya isu itu yang terakhir yang kemarin. Setelah ini tidak lagi kan begitu. Oke, saya lanjutkan. Menggok-menggok didik apa ya? Jadi kalau orang ada santri atau ada mahasantri atau mahasiswa kali wis nemen, umpama diingatkan sekali tidak mampu, tidak mempan, 2 kali tidak mempan, akhirnya dipanggil, umpama saya panggil atau orang tua manggil anaknya ini sudah mokongnya luar biasa, dableknya ini. Apa kata orang tua atau kata ustadznya atau kata pendampingnya? Sudah, saya tidak mau mengingatkan kamu lagi. Itu yang digitukan itu, kalau dia tidak punya perasaan, dia senang, enak rek kalau saya ingin bebas saya. Itu karena tidak pepek ini ya. Tapi kalau sesuai fitrah digitukan itu satu pukulan yang telak. Aduh, saya sudah tidak direken. Berarti itu adalah peringatan yang keras. Maka ketika Allah bersumpah, la uqsimu bihadzal balad, la uqsimu biyaumil qiyamah, saya tidak bersumpah dengan negeri ini. Karena apa? Karena saking nemennya, karena kan lanjutannya ini yang paling penting. La uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawwamah. Ayahsabul insanu allan najma'a idhamah. Awakmu ngotot-ngotot engkau ya apa? Apakah bisa? Kan orang kafir tidak percaya kalau kemudian nanti di hari kebangkitan lagi itu tulang-tulang bisa bersatu kembali. Maka Allah, aku gak perlu sumpah lah. Itu saking nemennya gitu loh. Makanya lah itu tidak bisa bimakna zaita. Ini termasuk dalam konteks ini. Ini bukan zaita, ini ditolak oleh Ibnu Jarir. Qala al-Qurtubi wa kadza raddahu jami'ul mufassirin. Ternyata mayoritas, bahkan di sini disebut jami' al-mufassirin, itu menurut al-Qurtubi itu menolak juga pendapat ini. Dzanya idnya itu ada maknanya, ada fungsinya, bukan zaita itu. Sehingga ada seorang imam hatta qala az-Zujaj hadza ijtira'un min Abi Ubaidah. Ini nekati Abi Ubaidah ini. Jadi dianggap nekat mengatakan bahwa itu zaita. Nah, sekarang kita masuk lagi ke penafsiran. Sebelum ke inni ja'ilun fil ardi khalifah. Malaikat itu termasuk makhluk Allah. Dalam surah Fatir disebutkan alhamdulillahi fatiris samawati wal ardi ja'ilil malaikati rusula uli ajnihatin mathna ya wa thulatha wa ruba'. Tapi ini konteksnya bukan yang fankihu, beda. Mas-masih sama mbak-mbaknya ini agak sensi kalau masna wa thulatha wa ruba'. Dan ini kan beda. Ini urusan tentang sayapnya malaikat. Yazidu fil khalqi ma yasha', kan begitu. Malaikat itu jamak dari malak. Malakun jamaknya malaikat. Artinya begini, ketika kita ambil contoh dalam surah Yusuf, Zulaikha itu ketika melihat Nabi Yusuf itu yang sangat luar biasa, itu tidak percaya kalau dia ini manusia biasa. Ma hadza basyara in hadza illa malakum karim. Saya lanjutkan. Malaikat itu siapa? Di banyak ayat Al-Quran, malaikat itu adalah, kan tadi disebutkan termasuk dalam surah Fatir, ja'ilil malaikati rusula. Malaikat itu menjadi makhluk-makhluk yang diperintah oleh Allah dengan tugasnya masing-masing. Tapi tugasnya malaikat itu berurusan dengan manusia. Makanya Allah itu perlu menyampaikan kepada malaikat, karena yang bertugas itu malaikat.
Ada malaikat yang bertugas sebagai kiraman katibin, ya'lamuna ma taf'alun. Ya, pencatat. Mereka ini orang-orang yang mulia. Karena mulia maka jujurnya luar biasa. Ya, nulis catatan amal. Sambil melakukan kebaikan dicatat, melakukan keburukan dicatat. Kan begitu. Ya'lamuna ma taf'alun. Mereka malaikat itu diberi pengetahuan oleh Allah untuk bisa mengetahui apa yang kalian perbuat. Lalu ada tugas yang lain juga. Contohnya malaikat Jibril. Malaikat Jibril nazala bihir ruhul amin. Bertugas membawa Al-Qur'an. Wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina. Lalu ada malaikat-malaikat yang lain. Contohnya seperti wa nufikha fis-sur dzalika yaumul wa'id. Yang meniup sangkakala, yang membagi rizki. Ini semua atas perintah Allah. Nah, yang diurusi siapa? Diurusi menungso. Makanya Allah ini perlu menyampaikan wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun. Aku ini hendak atau akan membuat fil ardi, di muka bumi ini, khalifatan, yaitu khalifah. Nah, nanti kita bahas khalifah itu apa. Ja'ala itu biasanya digunakan dalam konteks kosakata bahasa Arab. Itu membuat sesuatu yang bahan bakunya, yang sesuatu sudah jadi lalu dibentuk jadi apa, itu ja'ala. Malaikat itu sudah ada, maka ja'ilil malaikati rusula, diberi tugas sebagai rasul. Kalau khalaqa ini pembentukannya. Menungso itu sudah wujud ini. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Lalu diberi secara zahir ada telinga ini. Softwarenya diberi wa ja'ala lakumus sam'a wal absar wal afidah. Ini bedanya antara khalaqa dengan ja'ala. Jadi nanti lek wis ana menungsoni, maka diberi tugas ja'ilun fil ardi sebagai khalifah. Paham? Di sini di penafsirannya Imam Abul Fida Ibnu Katsir. Saya tadi kayaknya ada yang salah dalam menerjemahkan tadi ya. Fil mala'il a'la itu berarti bukan malaikat, karena malaikat itu jamaknya al-malak, bukan malak. Fil mala'il a'la. Oh, berarti al-malak itu maknanya. Al-a'la itu yang tertinggi. Kan itu tafdhil. Fil mala'il a'la. Apa malak itu? Lali aku. Apa, Mbak? Ada yang tahu? Loh, yang tahu kasih tahu dong. Lali kan gak apa-apa. Masa aku gak oleh lali. Tapi kayaknya tadi saya menerjemahkan kurang tepat. Itu bukan malak ya, beda. Al-malak dengan al-malak itu beda. Nanti PR lah saya jelaskan lebih lanjut. Tapi singkat cerita, ini memang terkait dengan ayat ini. Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya itu menjelaskan bahwa ini adalah pujian di hadapan para malaikat pada Bani Adam. Intinya itu. Oke, saya lanjutkan kembali ke sini. Khalifah itu apa? Ai qauman yakhlufu ba'duhum ba'dhan qarnan ba'da qarnin. Ya. Wa jailan ba'da jailin. Nah, sekarang kita lihat makna khalifah. Khalifah itu akar katanya dari kha, lam, dan fa. Maknanya itu bisa setelah, bisa di belakang, bisa yang melanjutkan. Kalau yang di belakang contohnya seperti dalam ayat Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Itu kata-katanya iblis. Jadi akan mendatangi manusia-manusia itu min baini aydihim wa min khalfihim,
dari arah depannya dan juga dari arah belakang. Wa an aimanihim, arah kanan, wa an syama'ilihim, dan juga arah kiri. Jadi iblis menggoda itu dari 4 penjuru. Ada 2 penjuru yang tidak disebutkan, yaitu arah atas dan arah bawah. Sehingga di sini mufassirin memiliki kesan kalau ingin selamat dari godaan iblis dan bala tentaranya, maka kita harus membentengi melalui 2 paling tidak ini, yang atas sama bawah. Atas itu apa? Selalu mendekatkan diri pada Allah dan menyadari keagungan Allah. Kalau yang bawah apa? Menyadari kelemahan manusia. Maka kalau kita menyadari kelemahan manusia, maka selalu mendekat pada Allah. Itulah orang-orang yang bersyukur. Karena tujuan iblis goda manusia itu agar jadi orang yang kufur. Kan lawannya syukur adalah kufur. Ada lagi khalifah itu maknanya pemimpin. Dalam surat Shad, ya Dawudu inna ja'alnaka khalifatan fil ardi fahkum bainan nasi bil haqq wa la tattabi'il hawa fayudillaka an sabilillah. Inna ja'alnaka khalifatan fil ard. Sehingga dari akar kata ini ada mufassirin yang memahami khalifah itu adalah, kalau dalam tafsir ini, qauman, ini satu kaum yang sebagian ini akan menggantikan sebagian yang lain yang sudah selesai di pentas dunia ini, di pentas bumi ini. Alam dunia pentasnya namanya bumi. Kalau alam akhirat tempatnya namanya, kalau tidak surga ya neraka. Ini kan alam duniawi, pentasnya namanya bumi, kan begitu. Artinya apa? Ketika disebut khalifah, maka manusia itu urip di dunia itu ya gantian, diganteni berikutnya. Orang itu tidak selamanya hidup. Nek dadi pemimpin ya ngono. Ana sing dadi pemimpin jadi penguasa, tidak selamanya jadi penguasa. Ada fase gantian. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Orang itu masih sak kuat-kuatnya. Dulu Indonesia itu punya presiden yang sangat kuat, berkuasa 32 tahun. Namanya apa? SC, Sport Center. Nah, Sport Center kan namanya gedungnya kan, Gedung Jenderal Besar HM Soeharto. Dulu ketika beliau berkuasa, itu kaya-kaya wis gak ono sing iso nggulingkan itu. Nek wis wayahe yo selesai ya selesai. Kudu gantian aja nih. Ya, sampean saiki dadi mahasantri, engko dadi musyrif, nanti dadi murabbi, susu dadi pengasuh. Kan gantian. Masih saya kan juga tidak selamanya di sini jadi pengasuh, jadi pembina hati. Kok ganti sampean iki. Sekian tahun lagi kan begitu. Jadi muter gitu. Makanya di sini kornan ba'da kornin, ini dari abad abad yang lain, jailan ba'da jailan, generasi ke generasi. Maka disebut dengan khalifah. Tapi ada yang memahami khalifah itu adalah khalifatullah fil ard, wakil Tuhan di muka bumi. Tapi pendapat ini diantaranya diikuti oleh At-Tabari. Ini ada banyak ulama yang tidak menyepakati itu. Karena ini kalau dipraktekkan dikatakan sebagai wakil, koyok-koyok yang mewakili, padahal wakil itu yang mewakili itu paling tidak selevel. Ini kan makhluk dengan al-khaliq. Makanya ada yang kemudian mentakwil atau menjelaskan yang dimaksud wakil Tuhan itu apa? Yaitu yang menjalankan hukum-hukum Allah dan mengawalnya. Di muka bumi siapa? Manusia. Karena manusia itu dianugerahi akal, dianugerahi nafsu, tapi di bawah bimbingan wahyu. Sehingga jangan melenceng, kan begitu. Sahabat Abu Bakar As-Siddiq itu ketika beliau kan setelah Rasulullah wafat di hari Senin, itu kan jasad Rasulullah itu tidak langsung dimakamkan, karena ketika itu para sahabat-sahabat itu berkumpul di Thaqifah Bani Sa'idah itu untuk berembuk siapa pemimpin umat Islam sepeninggal Hadratur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Orang Ansor mengusulkan, orang Muhajirin mengusulkan. Ya.
Akhirnya diskusi di situ. Lalu berangkat dari indikasi-indikasi yang ada, termasuk satu-satunya sahabat Rasulullah yang pernah diminta oleh Hadratur Rasul untuk menggantikan ketika Rasulullah sakit dan ngimami sholat adalah Abu Bakar. Satu-satunya sahabat Nabi yang disebut di dalam Al-Quran dengan dhamir yang itu jelas merujuk kepada Abu Bakar ketika menemani Rasulullah berhijrah ke Yathrib. Idhuma fil ghar idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Maka secara aklamasi kemudian Abu Bakar ditunjuk sebagai khalifah. Abu Bakar pidato, tidak kemudian bersyukur saya ini orang terbaik, enggak. Bahkan ketika ada yang manggil, ya khalifatullah, wahai khalifah Allah, Abu Bakar mengingatkan, saya bukan khalifahnya Allah, saya bukan wakil Tuhan, karena itu berat. Tapi saya adalah khalifatur Rasulillah. Maksudnya apa? Saya ini yang meneruskan estafet kepemimpinan Rasulullah sepeninggal beliau, tetapi tidak dalam hal otoritas terkait dengan agama, tapi melanjutkan dari apa yang disampaikan Rasulullah, iya, termasuk dari sisi agama, tapi bukan sebagai nabi. Karena Rasul terakhir dan nabi adalah Rasulullah, Nabi Muhammad. Maka Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Paham? Nah, saya lanjutkan. Maka Rasulullah itu maka Abu Bakar dipanggil dengan ya khalifata Rasulillah, wahai yang melanjutkan estafet kepemimpinan Rasulullah. Umar ibn Khattab panggilannya beda lagi, ya khalifati Rasulillah, wahai yang melanjutkan estafet kepemimpinannya penggantinya Rasulullah, karena melanjutkan dari Abu Bakar. Tapi rupanya Umar tidak begitu berkenan dengan panggilan ini. Beliau lebih senang mengatakan, ana amirul mu'minin, saya ini orang yang ditugasi mendapatkan amanah untuk ngurusi urusannya orang-orang mukmin. Nah, disitulah kemudian mulai dikenal istilah amirul mu'minin. Tapi kemudian Utsman menggunakan istilah khalifah lagi. Maka khalifah dalam konteks pemimpin, yang ini seakar kata dengan khilafah dan lain-lain itu ya, khilafah. Ini kan sesungguhnya setelah masa Ali ibni Abi Thalib, kan kalau dalam Al-Quran itu tidak disebutkan secara eksplisit bagaimana bentuk negara yang diharapkan, tapi prinsip-prinsipnya saja yang disebutkan. Kalau Rasulullah memang bentuk negaranya teokrasi karena berdasarkan teologis, dan Rasulullah pemimpin semuanya. Dari secara teologi iya, secara kenegaraan iya, kan begitu. Maka tidak ada sesungguhnya yang disebutkan secara eksplisit. Makanya para termasuk Imam Al-Mawardi itu menulis buku Al-Ahkam As-Sultaniyah, itu terkait dengan politik. Jadi yang ada itu prinsip-prinsipnya, seperti prinsip musyawarah, wasyawirhum fil amr wa amruhum syura bainahum di ayat yang lain. Itu kan prinsip-prinsip. Lalu prinsip keadilan. Sehingga bentuk negara itu berbeda lah. Makanya setelah Ali bin Abi Thalib itu terbunuh, ketika kepemimpinan dipegang oleh Muawiyah, maka disitulah tumbuhnya atau mulai namanya dinasti Umayyah. Itu menggunakan lagi istilah khalifah. Tapi pemilihan khalifahnya sudah beda dengan ketika dari Rasulullah menuju ke Abu Bakar, dari Abu Bakar menuju ke Umar, ini sudah beda. Ketika Muawiyah, ini sudah sistemnya model monarki, karena dilanjutkan anaknya. Apalagi Abbasiyah, Abbasiyah lebih lama lagi kan begitu. Sampai kemudian terakhir itu ada dinasti Turki Ottoman atau Turki Utsmani yang runtuh pada 1924 itu, 1924 itu. Lalu pengusung khilafah itu kemudian mau menghidupkan kembali. Nah, ini yang kemudian terjadi pro dan kontra. Padahal itu bukan keterkaitannya, karena di dalam Al-Quran itu secara eksplisit tidak ada terkait dengan bentuk negara, tapi prinsip-prinsipnya yang ada. Sehingga diserahkan kepada bagaimana kesepakatan.
Nah, kalau diskusi ini panjang lagi nanti. Kembali ke khalifah tadi. Jadi khalifah itu maknanya begitu. Makanya, makanya balik-balik itu balik ini ya. Khalafah itu nanti berderivasi atau istiqaq dalam tasrif itu. Ada khalafun, ada khalfun. Fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us salata wattaba'us syahawati fasawfa yalqawna ghayya. 16 dia. Kalau disebut khalfun, maka khalfun itu generasi penerus tapi yang memiliki banyak unsur negatif, kelemahan. Makanya disebut khalfun. Tapi kalau penerus yang positif, yang bagus, yang kokoh, yang tangguh, itu bukan khalfun, tapi orang Arab menggunakan dengan istilah khalafun. Maka generasi ulama itu yang hidup sampai abad ketiga Hijriah disebut ulama salaf. Setelah itu ulama khalaf, bukan ulama khalaf, tapi khalaf. Karena regenerasinya jalan dan ini kokoh, bagus. Itu akar kata dari khalifah. Ketika Allah menyampaikan kepada malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah, malaikat kemudian qalu ataja'alu fiha, bertanya malaikat itu, kenapa kok malaikat itu sampai punya prediksi ataja'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima, apakah engkau akan menjadikan di bumi itu makhluk yang berbuat kerusakan di bumi dan menumpahkan darah? Pertama pertanyaannya, malaikat ngerti teko endi? Nek Bani Adam, kan tadi disebutkan. Kenapa kok di sini inni ja'ilun fil ardi khalifah, ini mufassirin memahami ini Bani Adam. Karena memang ketika itu, ini sebelum diciptakannya Bani Adam, tapi Adamnya sudah dicipta. Karena nanti di ayat berikutnya Allah membuktikan kakek moyang Bani Adam, yaitu Adam itu sendiri, itu memang layak dijadikan sebagai khalifah fil ard, yang mengelola bumi ini. Lah malaikat itu tanya kepada Allah itu, ada sebagian yang mengatakan ini protes, padahal bukan protes sesungguhnya. Karena protes itu nanti terbantahkan. Ini bukan protes, karena kalau protes mereka tidak akan mengatakan subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Kenapa kok malaikat ngomong begitu? Karena begini. Pertama, kalau dalam At-Tafsirul Munir fil aqidati wasyari'ati wal manhaj, tulisan al-Ustaz Ad-Doktor Wahbah Az-Zuhaili itu, beliau menjelaskan begini, boleh jadi malaikat itu, kan malaikat itu diberi akses oleh Allah untuk mengakses di Lauh Mahfud walaupun tidak secara totalitas, sehingga malaikat itu tahu catatan-catatan bahwa nanti kelak itu ada manusia-manusia yang durhaka, yang berbuat kerusakan. Boleh jadi itu. Yang kedua, tafsir Al-Kasyaf dan At-Tabari itu menjelaskan, Al-Kasyaf itu oleh Az-Zamakhsyari. Ternyata di bumi itu sebelum Allah ciptakan manusia untuk tinggal di bumi, Allah sudah pernah memerintahkan makhluk dari golongan jin itu untuk memakmurkan bumi tapi gagal. Sehingga malaikat itu gini, lah kalau golongan jin itu kemarin gagal, ini kok mau menungso kok apa ya gak podo ae gagal. Ataja'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Paham sampai sini? Lalu yang ketiga, boleh jadi malaikat itu karena tahu bahan bakunya manusia, yang manusia itu min salsalin min hama'im masnun, tekok lemah sing kering dan lumpur hitam. Karena bahan dasar kita saripati tanah. Malaikat ngerti sifatnya tanah itu punya sifat baik, punya sifat buruk. Salah satu sifat buruknya, tanah itu grogoti ya,
Apa bahasa yang tepat itu, Ren? Mengikis sesuatu. Contoh, apalagi kalau tanah kecampuran banyu udan, waduh cepat itu membuat keropos. Besi itu kalau ditanam dalam tanah itu lama-lama keropos. Kain juga begitu. Makanya tanah itu di situ menguraikan, ya, ngeroposi. Makanya orang wong meninggal, kok kemudian dikubur, jasadnya utuh, apalagi kain kafannya utuh, ini sudah jelas ini adalah kudratullah. Ini jelas inayatullah. Karena secara sunatullah sudah tidak mungkin. Nah, kita tidak tahu jasadnya diutuhkan atau tidak oleh Allah. Tapi kita berharap iya. Kan berharap kan ya harus kan berharap yang baik-baik. Makanya dengan berharap itu lalu diimbangi dengan amalia-amalia yang baik. Karena kalau dalam cerita-cerita itu orang yang jasadnya utuh itu pasti punya satu pegangan yang luar biasa. Dulu ini banyak cerita ya. Sampean browsing di internet itu banyak. Saya yang cerita sendiri itu saudaranya kakek saya. Itu saudaranya satunya lagi, saudaranya kakek saya yang satunya lagi ketika meninggal itu dikuburkan jejer. Padahal sudah sekian, ada mungkin 20 tahunan wafat itu. Begitu dikeduk kuburannya itu untuk makam itu masih terlihat kain kafannya dan itu warnanya masih hampir enggak nemen bulai. Itu padahal sudah 20 tahunan lebih. Akhirnya diberi pembatas jendela. Saya juga tidak tahu kenapa dikasih jendela. Mungkin sambang-sambangan so omong-omongan. Ya apa kabar gitu. Mungkin gitu ya. Ini guyon-guyon. Nah, kalau sudah itu sudah di luar nalar kita. Jadi tanah itu begitu, punya sifat merusak. Sampai duwe motor, mobil atau sepeda motor, kalau kena air hujan yang asli dari atas itu masih tidak begitu bahaya. Tapi air hujan lalu cipratannya kena cipratan tanah, ini bisa mengkeroposkan besi-besinya itu. Kan begitu. Jadi malaikat itu sudah curiga. Ataj'alu fiha may yufsidu fiha. Iki gawane wong lemah iki min solsolim min hamaim masnun, ini iso ngerusak ini. Ini oknum ya. Apalagi karena manusia itu berpotensi untuk yufsidu fiha wa yasfikud dima, termasuk menumpahkan darah. Buktinya apa? Ono petik kalau gawe ini dibeleh lalapan ayam. Nah, kalau ini maksudnya adalah menumpahkan darah yang seharusnya darah itu tidak boleh tertumpah. Ya kan orang itu kadang-kadang kalau sudah dengki, sudah mangkelnya luar biasa itu lupa, sehingga lupa daratan, akhirnya terjadilah pembunuhan, naudzubillah. Bahkan itu terjadi pada putra Nabiullah Adam alaihi salam. Sehingga ketika terjadi peristiwa Qabil dan Habil itu malaikat kan gitu. Tapi ternyata malaikat itu tidak begitu. Jadi begini, ketika malaikat menyampaikan ini karena berangkat bukan karena iri, karena malaikat tidak punya rasa hasud. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro wa quduhan nas wal hijara 'alaiha malaikatun ghiladun syidad la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat itu enggak punya rasa iri kayak menungso karena enggak dibekali dengan nafsu. Sehingga wong iri, dengki, hasud dan lain-lain karena ada hawa nafsu yang di dalam jiwa itu tidak pernah disucikan. Qad aflaha man zakkaha itu tidak pernah dilakukan. Karena nafs itu punya dua potensi, wa nafsi wa ma sawaha fa alhamaha, ada potensi fujur, ada potensi takwa. Malaikat tidak punya dendam sama sekali. Hanya kenapa malaikat kok bertanya begini? Ibaratnya begini, Ren. Malaikat itu kan makhluk yang sangat loyal kepada Allah. Maka malaikat itu tidak tega kalau kemudian Allah itu yang sudah punya harapan yang luar biasa, inni ja'ilun fil ardi khalifah, kok tiba-tiba nanti dikhianati oleh yang namanya Bani Adam ini. Malaikat tidak rela. Ya Gusti, panjenengan mangkean dulu iki ojo-ojo engkong. Jadi sudah begitu, itu bukan karena hasud. Faham ya? Beda dengan manusia. Manusia itu kalau ngojok-ngojok itu biasanya karena dia tidak kebagian. Hati-hati loh, kocok ini. Padahal karena dalam dirinya ada hadzun nafsi, bagiannya dewe, bagian kundi, aku turun belas.
Kadang begitu, itu manusia. Nah, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Lalu malaikat menegaskan, wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Kami ini ya Tuhan, ini sebagai makhluk yang Engkau ciptakan, yang kami ini senantiasa bertasbih, memujimu dan menyucikanmu. Apa jawaban Gusti Allah? Qal inni a'lamu ma la ta'lamu. Ini ada satu pengajaran yang luar biasa. Sajane Gusti Allah itu, seandainya Dia berkenan dan berkehendak, tidak perlu minta pendapat malaikat, karena Allah itu kan atas segala sesuatu kan berkuasa. Ini sebuah pengajaran, sebuah contoh bahwa perlu dibuka ruang diskusi, ruang dialog. Jadi sesuatu yang sudah punya argumentasi kuat itu juga butuh serap aspirasi. Ya apa sih menurut pendapat sampean? Itu menjadi masukan. Bisa jadi begitu. Contoh lain dalam kisah yang lain, Nabi Ibrahim itu ketika diperintah oleh Allah, jelas perintahnya itu adalah untuk menyembelih Ismail. Inni ara fil manam anni adbahu. Apa kata Ibrahim kepada Ismail? Fanzur madza apa? Fanzur madza taro. Iya dah. Falamma balagha ma'al sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur. Qala ya abati fa'al ma tu'mar. Fanzur madza taro. Ibrahim faham bahwa ini tidak mungkin perintah ini ditolak, tapi pengen tahu ya apa sih pendapatnya Ismail ini. Fanzur madza taro. Gimana? Menurut pandanganmu gimana wahai Ismail? Ibrahim kaget, waduh Ismail luar biasa. Ternyata jawabannya apa? Ya abati fa'al. Sudahlah ayahku, lakukan saja, itu perintah. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Kan begitu. Kenapa? Karena Ismail seorang yang halim, sehingga muncul dari kehalimannya itu jawaban yang dilandasi keimanan yang luar biasa. Jadi dibuka ruang dialog. Artinya begini, orang itu umpama konsep sama punya konsep bagus lah. Tidak ada salahnya kalau merujuk belajar dari ayat ini, tawarkan konsep itu, sampaikan argumentasinya, tapi jangan pernah menyampaikan terkait dengan kekuasaan Anda. Umpama saya punya gagasan, punya konsep. Gimana kalau gini. Lalu ada usulan. Tidak usah. Kamu siapa? Kamu semester 1. Saya ini dosen. Tidak begitu. Allah di sini tidak mengatakan inni ala kulli syai'in qadir, tapi Allah mengedepankan aspek ilmu, aspek wawasan keilmuan. Inni a'lamu ma la ta'lamun. Gini. Gak apa-apa malaikat masukan kalian bagus, tapi aku iki luwih ngerti opo-opo sing awakmu gak ngerti. Nanti tinggal dirinci, ini loh dibuktikan. Jadi gak cukup hanya omongan itu, maka argumentasinya harus didukung dengan hujjah yang balighah. Faham sampai sini? Loh, ini satu ayat ini kalau dikupas ini luar biasa. Ini kan kaitannya dengan kita di dunia akademis. Jadi kalau ada dosen, umpama lo ya, wajar. Kalau ada mahasiswa yang kritis, jadi ada mahasiswa yang dalam kondisi kritis. Maksudnya pikirannya, pertanyaannya, bukan kondisi fisik dan lain-lain. Kalau kondisi fisik yang kritis berbeda. Naudzubillah. Lalu tanya, Ustadz atau Pak, mohon penjelasan Pak, yang Bapak jelaskan tadi begini. Ini dalam buku apa dan itu menurut teorinya siapa Pak? Karena yang saya baca di buku ini, Bapak begitu. Saya belum menemukan yang ini, mohon pencerahan Bapak, karena teorinya ini begini, ini kok sepertinya bertentangan. Maka dosen yang baik itu akan menjelaskan begini, oke, jadi argumentasinya begini. Tapi umpama dosennya kena sekak gitu ya, itu tidak lalu mengatakan arah iki yo tak cing, tak katene ke IA, tak ke IC, ya nggak boleh. Ini berarti menunjukkan arogansi dari kekuasaan posisi dia. Allah seandainya mau itu mencontohkannya, kamu malaikat ngerti apa?
inni ala kulli syai'in qadir. Terserah aku sing kuasa kok. Tapi Allah enggak, yang dikedepankan Allah inni a'lamu ma la ta'lamu. Nah, nanti dijelaskan lagi, dirinci di ayat berikutnya. Nah, setelah Allah menyampaikan inni a'lamu ma la ta'lamun itu tidak lantas kemudian malaikat kan mungkin ini boleh jadi masih bertanya, iya memang kita enggak tahu. Kalau tidak dikasih, tidak diajari oleh Allah, makanya nanti itu ada dalam ungkapan malaikat, la ilma lana illa ma 'allamtana. Tapi sebelum itu, sebelum malaikat itu menyatakan bahwa betul-betul subhanaka la ilma lana, Allah melanjutkan dengan tindakan yang konkret, inni a'lamu ma la ta'lamun, dibuktikanlah oleh Allah pilihan Allah kepada Adam dan Bani Adam untuk menjadi khalifah fil ard itu adalah pilihan yang tepat. Dibuktikanlah oleh Allah wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Ini untuk 2 ayat kemalaman enggak ini? Apa kita cukupkan? Nanti ketemu lagi bulan apa? Masih lama saya ngisi ya. Nanti kemas depan sudah ganti yang ngisi. Nanti disimpan dulu ini buat lanjutan berikutnya. Kalau dihabiskan sekarang materinya habis. Tidak punya lagi kajian tafsir nanti. Tapi tafsir itu memang ini ilmu yang tidak pernah matang, dia terus berkembang. Karena Quran itu punya ijaz namanya al-ijaz at-tajaddudi. Selalu relevan, sholihun di kulli zaman wa makan. Wa 'allama Adamal asma. 'Allama yu'allimu. Ini lalu Allah membuktikan gagasan yang disampaikan kepada malaikat untuk menjadikan khalifah di muka bumi ini. Lalu dibuktikan secara konkret wa 'allama Adamal asma. Allah mengajarkan kepada Adam. Mengajarkan apa? Al-asma'a kullaha. Nama-nama. Kul di situ. Ini memiliki makna seluruhnya. Ya yang ada di surga ketika itu. Ada yang memahami al-asma'a kullaha. Pertama begini. Atau al-lama dulu lah. Kita coba masuk ke tafsir al-lama. Dalam konteks ini Allah menunjukkan perannya sebagai muallim. Kita lihat wahyu pertama ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Terus 5 ayat itu ya. Wahyu pertama kan 5 ayat itu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Pertama kalau dalam Iqra itu Allah menunjukkan sifatnya dalam konteks kata kerja itu khalaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Yang kedua, 'allama. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Maka khalaqa dan 'allama ini adalah sifat yang dimunculkan oleh Allah di wahyu pertama, sekaligus mengajarkan kepada kita bahwa yang paling harus kita hormati adalah orang-orang yang memerankan 2 hal ini. Khalaq, secara hakiki memang yang khalaq itu Allah. Tapi kita tidak mungkin terlahir di dunia tanpa peran kedua orang tua kita, bapak dan ibu. Maka bapak dan ibu menempati posisi yang paling tinggi. Ya kan? Di juz 15 itu ayatnya wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Ya bunayya dalam surat Luqman ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la dzulmun adzim wa wassaynal insana biwalidayhi. Kan begitu. Lalu yang kedua, allama, siapa yang berperan untuk allama dalam konteks kita hari ini? Yang mengajarkan kepada kita siapa? Guru kita. Berarti kalau ada orang tua yang juga mengajari kalian, karena dari kecil itu yang ngajari pertama kita ya orang tua kita, maka orang tua itu menempati 2 pos ini yang luar biasa. Maka penghormatannya itu kita tidak akan pernah bisa membalas. Lah alama dalam konteks setelah sampai dewasa kuliah, tidak mungkin orang tua kemudian menguasai banyak hal, semua hal, terus gak usah kuliah tak ulangi kabeh. Gak bisa. Karena manusia itu punya keterbatasan.
Maka dikuliahkanlah, ada yang jurusan ini, jurusan dipondokkanlah titip ini. Maka muallim Anda yang mengajari Anda itu juga harus Anda hormati. Alladzi 'allama bil qalam. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Jadi kalau sampean ingin mulia, meneladani sifat akramnya Tuhan, pemurah, maka hormati dua orang, dua pihak ini, yaitu yang khalaqa serta alam. Nah, sekarang kembali ke allama adamal asma. Ada mufassirin yang memiliki kesan begini. Allah mengajarkan pada Adam itu al-asma. Ternyata secara fitrah, secara naluri, orang belajar sejak kecil, mulai bayi lalu belajar mengenal nama-nama benda. Itu mesti yang pertama dikenal itu nama benda dulu, sebelum ke kata kerja, sebelum ke fiil. Ini siapa ini? Ayah atau papa, mama, kan begitu. Sebelum ke yang lain. Arek cilik juga pertama langsung dikenal membaca dorong, angel. Ini pengenalan benda-benda dulu. Namanya apa kan begitu. Maka al-asma di situ bisa maknanya begitu. Dari ayat ini para kaum teolog atau orang-orang yang teolog ya seperti Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari ini menjadi landasan, menjadi dasar bahwa Allah ini mengajarkan kepada Adam, otomatis nanti anak Adam ini diajarkan aneka bahasa. Maka kalau bicara mengenai nas'atul lugha al-insaniyah, munculnya bahasa manusia, maka para teolog itu berpegang secara teologis itu adalah tauqifi. Oh, bahasa itu dianugerahi oleh Allah, langsung diberi sudah. Walaupun nanti dalam perkembangannya ada perdebatan, oh enggak, bahasa itu konvensi. Maka ada teori yang namanya teori terkait dengan tauqifi, itu teori teologis, ada konvensionalis sama naturalis. Saya tidak terlalu dalam membahas itu karena sudah dibahas di mata kuliah. Kalau yang ikut mata kuliah saya, kalau enggak ya enggak. Nah, gitu. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Lalu ada yang memahami al-asma itu tidak harus nama yang pasti nama. Oh, iki jenenge lawang, iki jenenge pulpen, iki jenenge enggak. Tapi ada yang memahami al-asma akullaha itu konsep-konsep dasar yang nanti manusia itu bisa mengembangkan. Buktinya apa? Dalam surat Ar-Rahman Allah berfirman, Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insana 'allamahul bayan. Allah menciptakan manusia, khalaqal insan 'allamahul bayan. Allah mengajari pada manusia itu al-bayan. Al-bayan ay an-nutqu. An-nutqu itu apa? Berbicara. Berbicara itu apa? Berbahasa. Maka berbahasa itu pasti tidak lepas dari cara berpikir seseorang. Karena orang berbahasa itu muncul dari pikiran. Kalau pikirannya kacau, maka bahasa yang keluar akan kacau. Saya mengerti, wong mabuk mesti nglambiar ngomong. Orang gila yang pikirannya, akalnya tidak penuh, tidak pebek, nglambiar ngomongnya, tidak nyambung, ya kan? Itu termasuk tanda-tanda kekuasaan Allah. Surah Ar-Rum ayat 22. Wa min ayatihi khalqus samawati wal ardi wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum. Wa ikhtilafu alsinatikum itu berbedanya bahasa-bahasa kalian. Sama saya ngapalkan Ar-Rum 21 yang banyak itu. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Maru pertanyaannya, aku kapan? Repot ini. Sekolah di sini. Kita lanjutkan. Jadi ada yang memahami al-asma itu begitu. Setelah Allah mengajarkan kullaha thumma aradahum 'alal malaikati. Kemudian apa? Allah ini memperlihatkan di hadapan para malaikat. Jadi setelah Adam diajari, thumma aradahum, baru kemudian ditampilkan. Ada mufassirin yang memahami thumma itu sama seperti thumma dalam rangkaian ayat proses penciptaan manusia. Fa khalaqnal mudghata idhaman fa khalaqnal idhama lahma. Thumma apa ya? Ada yang fa, ada yang thumma. Ya apa ayat itu? Di awal surah Al-Hajj itu. Bedanya kalau fa itu prosesnya lebih cepat dibanding thumma. Kalau thumma itu durasinya lebih lama.
Jadi kalau fa itu berikutnya tapi lebih segera dibanding thumma. Kalau thumma durasinya lama. Maka kalau memahami thumma dengan konteks itu, maka proses pengajaran Allah terhadap Adam yang kemudian baru bisa ditampilkan itu butuh proses yang cukup lama. Makanya kuliah, mondok itu tidak cukup hanya 1 bulan 2 bulan. Program daurah litahfidzil Quran berapa bulan? 1 bulan apal Quran. Ya nambahe mari marul buyar kabeh akeh tunggali lek ngono. Program daurah 3 bulan. Tapi ada orang-orang tertentu yang memang diberi fadl, dzalika fadlullah yu'tihi may yasha, itu 3 bulan ngapalkan Quran langsung mungkin itu juga ada. Tapi yang umum kalau daurah 3 bulan ya lewat gitu aja. Pernah hatam pernah. Kan begitu. Ini butuh proses. Wa'allama sampai tsumma arada sampai bisa ditampilkan itu proses. Sampai kuliah S1 4 tahun. Dulu yang asalnya tidak berani presentasi karena di kelas dipaksa presentasi walaupun bermodalkan HP, karena presentasi tidak bawa HP kelagepen. Ditanya temannya bingung. Jangankan pakai HP, wong gak ono sinyale gangguan saja sudah gak karu-karuan adem panas. Aduh. Opo iki rek? Maro pas mudun seneni kok takok aja angel-angel. Gara nilai ku elek presentasi ini. Wah, masalah. Ada yang begitu, tapi di sini tidak ada. Di sini presentasi nggak usah HP karena al ilmu sudah fis sudur. Kan begitu. Lalu bagaimana ketika sebelum bagaimana ya? Ini ada satu yang menarik. Di sini domirnya menggunakan aradhahum, padahal mange kullaha, al asma itu ha. Kan begini toh? Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha tsumma aradaha. Mestinya begitu seakan-akan. Apa di sini moro-moro tsumma aradahum alal malaika. Mufassirin menjelaskan begini. Al-asma itu kan kullaha. Ini banyak konsep-konsep asma itu banyak. Sehingga mencakup ada yang ghairu akil, ada yang akil. Ada yang nama-nama itu menunjukkan nama sesuatu yang berakal, ada yang nama itu menunjukkan sesuatu yang tidak berakal. Maka ketika bergabung antara yang akil dengan yang ghairu akil, maka yang dimenangkan yang akil. Maka ketika ditampilkan oleh Allah, ini loh penguasaan Adam terhadap nama-nama ini, yang kemudian di hadapan malaikat Nabi Adam diperintah ambiuni bi asma'iha. Enggak ini. Ambiuninya ini lalu kemudian disampaikan kepada malaikat. In kuntum shadiqin. Kan tadi malaikat meragukan kan? Kan begitu. Nah, ini ditampilkan Adam ini dengan menampilkan asma-asma yang dia sudah kuasai hasil didikan pengajaran Allah ini. Maka hum ini menunjukkan akil. Kenapa? Karena asmanya ada yang akil, sehingga yang ghairu akil sudah include di situ. Bahasa Arab kan begitu, sama dengan ketika ada domir, ketika ada audien laki-laki dan perempuan. Maka kalau disebut laki-laki walaupun cuma satu, tetap yang disebut laki-laki perempuan sudah include. Assalamualaikum cukup, nggak perlu assalamualaikum waalaikumna warahmatullah, nggak usah. Faqala ambiuni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Seraya berfirman, coba sih sebutkan kepadaku nama-nama ini semua kalau kalian itu dugaan kalian itu benar. Ternyata malaikat tidak bisa membuktikan itu, sehingga malaikat mengatakan subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Ini runtutan perjalanannya masih panjang, apalagi nanti kita bicarakan mengenai terkait dengan iblis. Iblis itu siapa? Apakah iblis itu dari golongan malaikat atau golongan yang lain? Kok dia kemudian tiba-tiba ada illa iblis? Ini istisnanya mutasil apa munqati dan seterusnya. Lalu sampai pada ketika Nabi Adam itu tetap tinggal di surga, tapi ini sebuah skenario besar. Yang lalu kemudian iblis karena diusir tidak mau sujud, ini bagaimana kisah itu? Termasuk perintah sujudnya itu seperti apa? Lalu sujudnya itu sujud yang seperti apa? Kenapa kok iblis enggan? Apakah enggannya iblis itu karena dia tidak mau mentaati perintah bersujud kepada selain Allah atau yang lain? Simak
pada episode yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan? Ada? Mungkin ada satu pertanyaan, nggak apa-apa. Betul nanti. Nggih, monggo. Ojo angel-angel tapi. Hah? Wah, perlu saya cari dulu di kamus Mu'jam terkait dengan al-furuq al-lughawiyah. Belum bisa menjawab. Nanti saya cari dulu. Luar biasa ini pertanyaannya. Jadi pertanyaannya itu sudah futuristik. Yang jelas saya ini termasuk orang yang mengikuti pendapat yang mengatakan bahwa at-taraduf at-tam itu tidak ada. Kalau syibuhut taraduf ada. Jadi bahasa Arab itu saking memilikinya ath-tharwa al-lughawiyah yang luar biasa, ada kekayaan bahasa, kosakata yang luar biasa. Jadi tidak ada satu kosakata itu yang sama persis maknanya. Itu pasti ada perbedaannya. Makanya tadi pertanyaannya kan terkait dengan fator. Nah, nanti insya Allah mudah-mudahan pertemuan yang akan datang tidak lupa. Ya, saya belum bisa menjawab. Lalu ngarang kan gak oleh. Yang lain, oh wes, jadi sampai oh yang lain aku pertanyaan si J gak iso jawab kok takok sing liyane. Wes aja takok. Kuatir gak iso jawab. Ya, tapi tidak apa-apa. Saya senang. Kenapa kok saya tidak bisa jawab? Lalu akan saya cari. Saya kadang-kadang memahami begini, kan di dalam juz 16 itu kan ada ayat wa qur rabbi zidni ilma. Katakanlah wahai Muhammad, diperintah berdoa Rabbi zidni ilma, ya Allah tambahkanlah kepadaku ilmu. Lah ilmu itu kadang nambahnya itu terbukanya itu dari pertanyaan. Oh ditanya begini, saya cari, oh ternyata ini. Lah ketika oh itu akhirnya tahu, akhirnya jadi ingat gara-gara satu pertanyaan. Terima kasih. Cukup ya? Wallahu a'lam bishawab. Ini saya dari tadi sebenarnya mau mengakhiri karena ndelok terang bulan. Sing juga ora tak kacang tok iki. Ya. Akhirnya nek kacang rada murah timbang yang keju ya. Kacek-kacek 3.000 4.000 kan lumayan. Lain kali kalau beli yang keju nanti tak tambahin 5.000 enggak apa-apa. Tapi dapat keju. Cari pengurus Munakosa ben gak ngundang maneh disuguhi terang bulan rewel lah kan begitu. Wallahu a'lam bishawab. Muga-muga manfaat, muga-muga barokah. Matur nuwun. Muga doa baik kita diijabah oleh Allah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman nafi'a. Allahumma inna nastaudi'uka ma qara'na wa ma hafidna wa ma 'allamtana fardudhu ilaina inda hajatina ilaih bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ma'al Qur'an ij'alna wa auladana wa dzurriyyatina wa ahlana wa ashabana wa tullabana wa talibatina min ahli al-Qur'an alladziina hum ahluka wa khassatuka. وجعلنا وإياهم من أهل العلم وأهل الخير ومن الذين اصطفيت من عبادك الذين ورثوا كتابك وسبقوا بالخيرات بإذنك برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. هدانا الله وإياكم أجمعين. العفو منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.